Halo teman ekonomi, bersama saya Rizky dalam Ekonomi Podcast. Pada kesempatan kali ini, iPods akan membahas dan mengulas mengenai isu-isu ekonomi terkini, dan acara ini terselenggara atas kerjasama Program Studi S1 Ekonomi UNESA, Pusat Studi Ilmu Ekonomi UNESA, dan Pojok Statistik Provinsi Jawa Timur. Baik, pada kesempatan kali ini, di episode pendadak kali ini, kita akan membahas satu topik yang cukup hangat dan selalu diperbincangkan ya oleh publik, dan nanti kita akan membahas mengenai tantangan dan peluang ke depan. Dan sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan juga share tayangan ini. Dan jangan lupa aktifkan notifikasi lonceng agar kawan-kawan ekonomi dapat selalu update tayangan-tayangan ekonomi podcast. Oke, bersama saya pada kesempatan kali ini sudah hadir narasumber yang sangat luar biasa. Beliau merupakan dosen program studi ekonomi Universitas Negeri Surabaya. Apa kabar Pak Henry? Wah, selalu baik lah. Oke, beliau merupakan seperti saya sampaikan tadi ya, beliau merupakan narasumber pendana kita Pak Henry Cahyono SEME. Dan topik yang sudah saya mention tadi ya, terkait peer-to-peer lending atau pinjaman online. Nah, kita mulai dari isu-isu terkini gitu ya, seputar ekonomi, khususnya mengenai pinjol. Di sini ada beberapa informasi yang saya baca ya, melalui VOA. Di sini milenial dan Gen Z terjerat pusaran utang pinjol gitu ya. Nah, kemudian di sini juga ada berita resmi dari OJK mengenai Satgas memblokir 585 pinjol ilegal dan PINPRI serta 17 investasi ilegal. Tapi di sisi lain, kawan-kawan ekonomi kita juga akan membahas apa sih kontribusi ya pinjaman online pada ekonomi. Nah, bagaimana Pak Henry mengenai berita-berita terkini seputar pinjol? Ya, pinjol. Pinjol ini kan sebenarnya kita gampangnya dalam ekonomi kan begini. Pinjol ini kan industri keuangan. Bisnis lah dalam keuangan. Yang namanya industri ini kan pasar. Pinjol ini muncul, pinjaman online muncul ini pasti karena ada demand, permintaan. Pinjol ini kan sebagai supply-nya, masyarakat sebagai demand-nya. Nah, jadi permintaan dan penawaran dalam pasar akan selalu muncul. Meskipun pinjol ini sebenarnya muncul akibat atau dari munculnya teknologi. Dalam era 4.0 ini, itu pasti akan muncul yang namanya pinjol. Tidak bisa dihindari memang. Tapi mau bagaimanapun ini pasar. Ya, Seperti itu. pasar. Oke, kita juga tahu ya sekarang tadi sudah di-mention di era 4.0 gitu ya. Sekarang juga sudah mengarah ke 5.0 ya teman-teman. Dan sekarang kalau kita ngelihat dari data We Are Social ya, terkait esensial digital, teman-teman kalau kita tahu ternyata jumlah penduduk di dunia itu kan sudah mencapai 8 miliar gitu ya. Kemudian 5,35 atau sekitar 60% ya atau 65% itu sudah menggunakan atau using internet. Nah, tadi kan Pak Henry juga sudah menyampaikan ya, ini pasar dan sekarang sudah serba digital gitu ya. Betul. Apakah memang penggunaan internet yang masif ini menjadi salah satu faktor pendorong? Artinya aplikasi pinjol gitu ya, itu muncul Pak? Atau mungkin ada beberapa faktor yang lain mungkin? Jadi begini, kalau ini faktor pendorong tentu ya. Jadi sekali lagi dilihatnya itu kan kita melihat dari dua sisi. Pertama, pinjol ini muncul karena ya sekarang industri perbankan, bank ataupun non-bank yang memberikan fasilitas pinjaman itu sudah dalam genggaman tangan. Ya. Jadi mau jam berapapun, everywhere, every time itu kita bisa apply pinjaman. Ya. Dari sisi itu. Dari sisi yang lain, pinjol ini menjawab kelemahan dunia perbankan di Indonesia yang ada sekarang. Bagaimana syarat gampangnya UMKM mau pinjam ke bank harus bankable. Tentu ada banyak syarat. Pinjol menutup sisi-sisi yang memang
belum bisa dijawab oleh perbankan konvensional ini nih. Seperti itu Mbak Rizky ya. Iya, jadi benar sekali ya. Jadi penyaluran ke sektor UMKM ya, karena mungkin ada satu sisi perbankan yang apa ya istilahnya syarat persyaratannya tuh terlalu apa ya teman-teman kawan ekonomi ya, terlalu rigid gitu ya, terlalu panjang, dan pinjol ini hadir gitu ya sebagai salah satu solusi ya. Ternyata memang kalau di datanya OJK gitu ya, penyaluran ke sektor UMKM angka tertinggi kedua setelah dari perbankan itu memang dari ini ya teman-teman, apa namanya, pinjaman online atau kita kenal sebagai pinjol, dan sekarang tuh ngetrennya bahasanya PinPri, pinjaman pribadi gitu ya. Artinya ini mungkin salah satu faktor utamanya gitu ya. Kemudian kalau kita ngelihat lagi gitu ya beberapa informasi, ternyata menurut Kata Data ya, teman-teman nanti bisa akses, nanti kita juga tampilkan di data box Kata Data. Di sini motivasi warga gunakan pinjol itu apa sih? Yang utama ternyata kebutuhan rumah tangga. Ini gimana Pak Hendri menanggapi seperti ini? Posisi pertama itu kebutuhan rumah tangga, kedua bisnis, yang selanjutnya ternyata ada gaya hidup untuk lifestyle. Nah, gimana membaca atau menanggapi kasus seperti ini? Ya, sebenarnya kalau dilihat dari motif para debitur pinjol ini sebenarnya hampir sama dengan pola kredit konsumtif dalam perbankan. Sama. Digunakan untuk apa? Untuk kebutuhan utama. Kebutuhan utama itu tentu konsumsi rumah tangga. Iya. Dalam ekonomi kan kita tahu, fungsi konsumsi itu apa sih? Berarti kan fungsi konsumsi itu kan ada fungsi pendapatan. Dari fungsi pendapatan. Mau tidak mau, orang yang punya atau tidak punya pendapatan, kita mengenal dalam ekonomi namanya konsumsi otonom. Iya. Autonomous. Ada atau autonomous consumption kan gitu kan. Kita punya pendapatan atau tidak punya pendapatan, kita tetap melakukan konsumsi. Nah, ini yang memaksa rumah tangga, ini secara ekonomi ya. Iya. Ketika dia merasa kesulitan mencukupi kebutuhan rumah tangganya, alternatif atau jalan keluarnya itu adalah pinjol. Karena ini dirasa gampang. Seperti itu ya. Kemudahan ya. Nah, karena kemudahan ini, saya tadi juga mention di awal ya, berita mengenai Gen Z, Gen milenial gitu ya, dikaitkan dengan pinjol, dan di era 5.0 atau apa namanya 4.0, itu gimana Pak Hendri menyikapi sekarang ini, karena mereka itu kan rata-rata hidup di era gadget ya atau digitalisasi. Nah, akhirnya mereka merupakan target pasar utama atau gimana ya? Seperti apa? Begini, terkait Gen Z dalam perilakunya kalau kita hubungkan dengan pinjol, ini menarik memang Mbak Rizky. Pertama, Gen Z ini adalah generasi yang dari kecil memang melek internet. Beda dengan boomers yang baru memasuki masa pubertas internetnya usia 40. Iya. Milenial mungkin usia 20-an baru kita menikmati internet. Gen Z ini dari kecil udah tahu internet. Gen Z ini memang banyak juga para ahli itu menyampaikan, Gen Z ini anak yang kreatif. Anak yang kreatif, progresif, iya. Tapi ketika dia disuruh effort yang lebih dikit, itu akan mengeluh. Karena sudah dari kecil dibiasakan fasilitas yang begitu gampang. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ini lagi-lagi dibaca oleh pasar. Iya. Kalau tidak, atau gini, kita buktikan deh, e-commerce, tiba-tiba muncul pay later. Iya. Pinjol, apakah di pinjol itu ada syarat tertentu? Mereka cuma minta syarat KTP. Gen Z ini udah punya KTP semua. Gen Z ini kan nggak mau pusing. Yang penting lifestyle saya terpenuhi, apalagi lifestyle sekarang begitu dinamis ya. Outfit dan sebagainya yang mereka butuhkan, tempat nongkrong dan sebagainya, itu semua berbiaya sekarang. Mereka cari mudahnya aja. Apa yang paling dijangkau dengan mudah oleh mereka? Mereka pegang HP, di HP mereka itu bisa mendatangkan uang, entah itu pakai pay later, entah itu pakai pinjol, ya udah itu yang mereka lakukan. Perkara risiko dipikir belakangan kayaknya. Iya, kalau pay later tuh semacam ada tagline-nya nih Pak Hendri. I will do it now, I will pay later gitu. Ya, jadi kayak ya udah Pak belanja sekarang ya udah nanti bayarnya belakangan. Atau gini ya, tanya tuh bilangnya gini.
uang bisa dicari, barang belum tentu ada. Oh iya, berarti harus check out sekarang gitu ya, bayarnya nanti. Betul. Gitu ya. Fenomena pay later tadi yang sudah disampaikan Pak Hendri juga sangat menarik ya, karena sekarang bukan hanya aplikasi pinjol yang beredar di banyak web dan seterusnya gitu ya, ternyata juga penggunaan pay later ini cukup masif juga ya, apalagi tadi ya kita mention ke Gen Z, Gen milenial yang notabene mereka sudah hampir semuanya sudah punya gadget pasti, karena mereka hidup di era-era yang digitalisasi seperti itu. Kemudian kita sedikit bergeser ke perannya pemerintah nih Pak Hendri. Ini kan kalau kita pinjol tadi sudah disampaikan bahwa ini pasar gitu ya, kita mau nggak mau di era digitalisasi ya ikut gitu ya tergerus. Nah sekarang gimana nih perannya pemerintah ya, mungkin secara spesifik OJK atau BI atau mungkin peran pemerintah yang lain itu seperti apa? Begini, kalau berbicara peran pemerintah itu bisa masuk dalam pasar ini yaitu melalui regulasi seperti yang dimention Mbak Rizky di awal. Itu sudah ada sekitar sekian ratus ya aplikasi yang sudah ditutup. Oke lah, itu dari Kominfo. Tapi jangan lupa, munculnya pinjol ini dari awal sudah saya katakan ini adalah pasar. Pasar ini mestinya berlaku efisien. Kalau ini persaingan sempurna. Mungkin kita yang di ekonomi sudah belajar pasar persaingan sempurna, di mana kompetitor ini tidak hanya satu orang. Sekarang kita pakai logika aja lah. Orang yang memberikan pinjaman atau kreditur dengan munculnya pinjol ini semakin banyak apa semakin sedikit Mbak Rizky kira-kira? Banyak kan? Iya. Permintaan juga banyak. Sehingga apa? Harga dari uang itu apa dalam ekonomi? Bunga. Nah, seharusnya ketika kita berlaku efisien, harga ini seharusnya makin tinggi apa makin rendah? Makin rendah kan bunga kan? Mestinya munculnya pinjol yang begitu banyak ini semakin menguntungkan masyarakat. Coba deh lihat di data, mungkin nanti bisa ditampilkan di kata data itu ya. Pinjaman online terbesar itu di negara maju. Oh iya. Inggris itu tertinggi. Karena apa? Pasar berlaku efisien. Di sini kebalikannya yang terjadi. Munculnya pinjol malah membuat moral hazard, adverse selection, ya, sehingga pasar ini tidak efisien. Berarti ada kegagalan pasar. Ketika pasar gagal, maka itulah seharusnya pemerintah masuk. Atau jangan-jangan kebalikannya, pasar gagal karena pemerintah masuk. Kalau kita berbicara pemikiran neolib, ya seperti itu kan yang terjadi. Nah, jadi begini, dari satu sisi OJK itu harus melihat, ini yang saya curigai dari awal, data ini. Bayangin, pinjol ini bunganya lebih tinggi dari bunga pinjaman konsumsi di perbankan. Kan menjadi pertanyaan besar. Apa iya dana pinjol ini memang dari konsorsium investasi atau jangan-jangan konsorsium investor ini minjam uangnya juga dari bank? Ini yang harus diperhatikan oleh OJK. Ini apakah benar bank memfasilitasi pinjaman perusahaan pinjaman online ini? Ini berbahaya. Kalau memang dia akan murni dari konsorsium investor, seharusnya dia pasar berlaku efisien. Ini menguntungkan sekali. Yang kedua, kebijakan dari Bank Indonesia terkait fintech, financial technology itu sebenarnya sudah tepat. Sudah tepat sekali, karena mereka melakukan kebijakan berupa sandbox. Jadi dibiarkan dulu, baru ketika ada berbagai macam pelanggaran dan sebagainya, baru ditindak. Termasuk Minfo yang menindak itu. Begitu. Ya, jadi tadi yang sempat di-mention ya, yang perlu diperhatikan tuh selain regulasi berarti ini ya, interest rate-nya ya, karena kan kalau pinjol itu memang bedanya sama perbankan. Kalau perbankan itu tahunan ya, kalau pinjol itu harian ya. Jadi kayak semacam ketika diakumulatif malah semakin besar gitu ya, artinya lebih besar gitu ya dari sektor perbankan. Tadi juga sempat di-mention Pak, jadi kita beda dengan negara maju karena ternyata di data We Are Social, khususnya di Indonesia itu dinyatakan sebagai negara yang konsumennya menghabiskan waktu layar atau screen time itu cukup tinggi gitu ya, sekitar 6 jam per hari per orang. Nah ini nih Gen Z, Gen milenial tuh pasti sering gitu ya, entah itu pakai sosmed atau apalah gitu ya, itu juga
apakah itu juga menjadi salah satu faktor ya, mendorong Indonesia itu target pasar yang bagus untuk aplikasi online ini? Ya, mungkin itu salah satu ya. Tapi bagaimanapun, berbagai macam kejadian seperti itu memang menarik untuk kita gaji. Iya. Kita kan belum meneliti misalnya, Iya. apakah orang yang screen time-nya itu dalam sehari lebih 8 jam Iya. berkorelasi positif dengan penggunaan pinjolnya. Berhubungan langsung gitu ya. Iya. Kita nggak tahu juga. Jangan-jangan screen time-nya dia memang cuma buat leisure aja, seneng-seneng aja. Kita nggak tahu juga. Tapi memang ketika screen time, ini patut dilihat juga Gen Z ini. Yang dibuka dia apa? Misalnya aplikasi TikTok Shop. Itu kan yang live 24 jam. Shopee Live misalnya, 24 jam. Mau nggak mau, yang awalnya kita itu nggak pengen membeli sesuatu, karena kita disugesti terus, diagitasi terus, diprovokasi terus untuk berbelanja. Mau juga akhirnya. Apalagi misal, bagi anak kos nih yang Gen Z nih, kiriman belum datang. Biasanya anggaplah kiriman masuk tanggal muda nih, tanggal 2, tanggal 3. Mereka mau berbelanja tanggal 1. Oh iya. Atau tanggal 29 atau tanggal 30. Tiba-tiba, ada pay later. Kita pakai deh pay later. Ternyata kiriman ini tidak datang tanggal 3, telat misalnya. Nah, ini itu berpengaruh ke pembayarannya. Meskipun ada jangka waktu 1 bulan dan sebagainya. Jadi betul yang dikatakan Mbak Rizky, saya setuju sebenarnya itu. Screen time kita itu juga tinggi sekali. Tinggi sekali. Apa yang dilihat, belum ada data berapa menit sih orang lihat medsos, berapa menit orang lihat YouTube misalnya ya. Atau jangan-jangan dipakai membaca. Tapi kalau dipakai membaca, enggak lah. Indeks literasi kita buruk, Pak. Indeks literasi kita buruk, Pak. Iya, jadi satu topik menarik nih ya buat teman-teman nanti yang mau meneliti ya kaitannya antara screen time gitu ya, posisi screen time-nya Indonesia, orang-orang Indonesia dengan fenomena pinjol. Misalkan seperti itu ya, itu satu topik yang menarik ya menurut kami. Nah, sekarang kita bergeser ke tadi lebih ke sisi negatif mungkin ya, kalau saya simpulkan gitu ya, banyak hal yang artinya menjadi persoalan gitu ya. Nah, sekarang kita bergeser, kira-kira pinjol ini nih kalau di perspektif ekonomi gitu ya, atau di perekonomian, pengaruhnya seperti apa, Pak Hendrik? Baik, sekarang kita tarik pinjol itu dari sisi yang jarang dibahas orang. Iya. Pinjol ini sebenarnya positif juga bagi perekonomian. Jadi begini, kita mungkin yang dari background mahasiswa ekonomi paham. Output nasional itu, salah satu penggerak output nasional itu adalah konsumsi. Konsumsi. Ini relate, ya, berhubungan positif dengan penggunaan pinjol untuk apa di Indonesia? Semuanya untuk konsumsi. Rata-rata untuk konsumsi. Jadi apa? Semakin banyak konsumsi, tentu pertumbuhan akan semakin meningkat. Nah, tapi ingat di sini, apakah kita akan mengharapkan seperti ini terus? Tentu tidak. Jadi kita lihat, seandainya pinjol ini berperilaku persaingan sempurna yang memberikan efektivitas, ingat ya, pasar persaingan sempurna itu akan menjanjikan kesejahteraan. Kalau kita pernah belajar sejarah pemikiran ekonomi, kita tahu pasti itu, ya, akan menjanjikan kesejahteraan. Kalau ini bagus, pasarnya berlaku efisien, ini sangat bagus dan positif bagi perekonomian. Ya, apalagi pinjol dan perbankan bisa perang harga uang, perang bunga dalam hal ini ya, seperti itu. Iya, jadi artinya di sisi ekonomi juga sebenarnya ketika bukan hanya regulasi ya, regulasi, tatanan dan seterusnya itu berjalan beriringan dan apa ya istilahnya ke depan beberapa problem-problem yang masalah itu bisa teratasi. Artinya ini sebenarnya sangat berpengaruh gitu ya ke pertumbuhan ekonomi. Bisa jadi trigger nih. Iya, ada stimulusnya sebenarnya gitu ya. Jadi artinya bukan hanya peran pemerintah ya sebenarnya ya. Ini juga peran bersama ya. Nah, kalau peran bersama berarti gimana nih menurut Pak Henry, literasi untuk literasi keuangan ya berarti ya, yang perlu atau yang dibutuhkan teman-teman ini atau kawan-kawan ekonomi ini adalah literasi keuangan. Bukan hanya Gen Z sama Gen milenial ya, saya rasa semua generasi
meskipun yang besar gitu ya, proporsi yang besar menggunakan pinjol ini kalau dari kata data ataupun OJK tuh Gen Z, gen milenial, tapi kita juga nggak bisa memungkiri generasi yang lain itu juga menggunakan. Nah, gimana nih menurut Pak Hendri literasi keuangan yang perlu gitu ya ditanamkan ke kawan-kawan ekonomi? Ya, jadi literasi keuangan ini kan sesuatu yang memang berproses. Literasi keuangan ini bukan solusi quick wins, bukan. Iya. Yang namanya kebijakan pasti ada yang quick wins dan yang enggak. Menarik ketika kita di data books kita baca itu, inklusi keuangan tertinggi itu di Jakarta. Oh iya. Termasuk literasi lah, kalau kita berbicara inklusi, berarti ini kan ada relate dengan inklusi. Namun yang menarik, pinjol terbesar atau debitur pinjol terbesar memang DKI nomor 2. Oke. Tertinggi setelah Jawa Barat kan? Oke, Jawa Barat kan nomor 1 pengguna pinjol tertinggi kan Jawa Barat. Kedua DKI. Iya. Nanti dikoreksi ya kalau salah ya. Iya. Artinya apa? Apakah iya hipotesis awal kita yang selalu mengatakan, ini soal literasi keuangan nih. Iya. Kenapa banyak pinjol? Apakah itu benar? Kalau kita relate dengan data yang ada. Data yang tadi yang bertolak belakang gitu ya. Kan sebenarnya ini. Ini menarik nih buat kajian nih. Iya sih. Bagi mahasiswa ekonomi yang tertarik tentang riset-riset atau skripsi ya tentang keuangan, ini menarik. Nah, ingat, literasi keuangan sekali lagi itu bukan quick wins. Bukan quick wins. Orang bisa diberi literasi keuangan. Sekali lagi saya percaya, orang diberi literasi keuangan kalau orang itu sudah berpikir logis dan rasional. Orang pinjol itu logis, tapi belum tentu rasional. Ya, karena katanya Adam Smith, ya paling gampang, rasional itu apa sih? Orang yang mencari keuntungan. Kalau orang sudah tahu pinjam ke pinjol ini nggak menguntungkan dan berbahaya, kenapa dia pinjam? Berarti nggak rasional. Artinya apa? Mengembalikan tingkat rasionalitas masyarakat tidak cukup dengan literasi keuangan. Ada persoalan struktural yang besar, apalagi kalau kita hubungkan dengan data penggunaan pinjol untuk kepentingan rumah tangga. Iya. Ini yang bermasalah apa? Pendapatan masyarakat yang dalam tanda kutip mungkin belum ada kenaikan signifikan atau bahkan kurang dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari. Sehingga apa? Lapangan pekerjaan menjadi solusi. Gen Z harus masuk dalam pasar tenaga kerja. Iya ya, kalau kita tarik lagi ternyata bukan hanya literasi keuangan, meskipun itu salah satu ya. Salah satu ternyata kalau tadi kita balik ke data, nanti kita tunjukkan juga ya data dari kata data atau data box gitu ya. Ternyata tadi pinjol tertinggi di Jawa Barat, DKI nomor 2. DKI nomor 2. Tapi di sisi inklusi keuangan, DKI tinggi tuh, kayak nomor 1 ya. Oke. Ini yang lumayan bertolak belakang ya. Artinya bukan literasi keuangan saja yang perlu di-educate gitu ya, edukasi ke kawan-kawan ekonomi, tapi kita juga struktural. Kayak tadi sebenarnya kita tariknya ke berarti bisa jadi kalau memang motivasi utama adalah pendapatan, berarti rumah tangga gitu ya, untuk konsumsi rumah tangga, berarti pendapatannya yang masih bisa dibilang mungkin di bawah UMR gitu ya. Dan ini ada yang agak mengkhawatirkan sebenarnya. Kita lihat data kemarin, 10 juta Gen Z menganggur. 10 juta Gen Z menganggur. Luar biasa ya. Berarti lapangan pekerjaannya tidak seimbang gitu ya, bisa pasar tenaga pasar kerjanya. Pasar tenaga kerja gak seimbang, atau memang Gen Z ini punya perilaku khusus. Misal mereka ini udah diterima kerja loh, tapi resign. Atau mereka ini yang sudah saya teliti ya, yang sudah saya lakukan wawancara dengan HRD beberapa perusahaan yang gede. Karena gini, ketika ada Gen Z dapat panggilan wawancara, ini jangan-jangan terjadi di mahasiswa kita juga nih. Dapat wawancara terakhir, ya, ini tinggal masuk. Mereka tuh nolak. Karena kenapa nolak? Wawancaranya pagi, nggak sesuai dengan jam mereka. Iya, lagi-lagi effortless. Jangan-jangan pasar kita itu pasar tenaga kerja ini tersedia, hanya individual behavior ada masalah. Jadi ini rentetannya akan sangat panjang. Menarik untuk dikaji ya. Ini luar biasa. Sehingga harapannya ke depan apa?
banyak penelitian berbasis data mikro yang akan menjawab persoalan-persoalan ini. Seperti ini ya. Seperti itu. Oke, cukup menarik sekali ya kawan-kawan ekonomi. Sepanjang diskusi kita sepertinya cukup banyak nanti tuh muncul topik-topik riset ya kayaknya ya. Iya. Cukup banyak bisa dibedah lebih dalam lagi dalam penelitian yang sempurna gitu ya, penelitian. Oke, terima kasih banyak kepada Pak Hendry. Terima kasih atas kehadiran ya pada episode pertama Economic Podcast kali ini. Dan untuk kawan-kawan ekonomi, kita akan hadir kembali di episode berikutnya. Jangan lupa saran topik untuk episode berikutnya di kolom komen ya, atau teman-teman bisa juga DM gitu ya, DM di Instagram @ekonomi_FEB_UNES. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share tayangan ini. Dan jangan lupa aktifkan notifikasi lonceng agar teman-teman selalu update tentang tayangan-tayangan ekonomi podcast. Terima kasih sekali lagi Pak Hendry. Sama-sama, terima kasih sudah diundang di acara perdana ini, pioner ini. Terima kasih. Dicatat dalam sejarah nih nanti ini. Iya. Terima kasih.